Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Benar. Benar sehat. Sehat badannya. Sehat dompetnya. Ini kenapa pada tengok-tengokan pas ganti dompet? Ibu, Bapak dan juga pemirsa ini dimanapun saja ada berada. Alhamdulillah hari ini seperti biasa ya. Kita bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua yaitu Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, dan hari ini kita ada di Masjid Harapan Mulia di Bekasi. Ini orang Bekasi, Masya Allah ya. Itu dari pagi udah nyampe di sini. Dan seberapa kali kita kunjungin masjid, ini termasuk masjid yang jamaahnya cukup banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Dan seperti biasa juga pemirsa di rumah, hari ini kita akan bahas tema yang dekat dengan keseharian kita, yaitu larangan mengambil hak orang lain. Boleh nggak ngambil hak orang lain, Bu? Ah, boleh. Nah, untuk membahas ini kita akan mengkajinya dari Al-Quran. Nanti kita akan bedah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Tidak hanya terjemah tapi juga kajian tafsirnya. Bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Yang pertama izinkan saya mengucapkan salam takzim dan hormat saya untuk Al-Mukarram Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini masih bawa sorga Bu. Masih bawa sorga ya. Baru balik dari Mekah Madinah kemarin ini nih. Alhamdulillah, ya, bener, kan? masih diikutin malaikat. Ya Allah, ya Allah. Malaikat apa nih? Malaikat apa? Anda mau ngomong? Israel kali. Puas Bu, puas. Kita belum ngomong udah kick duluan. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, makasih Ustadz udah datang. Siap. Ini baru nyampe tadi malam, bela-belain datang kemari Bu. Buat ibu-ibu semua di Harapan Mulia nih, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz. Sebelah Ustadz ada Habib yang ganteng banget. Biasanya nih kita lihat di bulan Ramadan kemarin, itu di channel Robito ya. Itu ada Isa dan Dading ya? Ading ya, Isa dan Ading itu membahas tentang kajian-kajian keseharian dari sudut pandang agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib Isa Al-Kaf. Masya Allah, sehat ya Bib? Alhamdulillah, berkat doa antum. Masya Allah, ngelihat Habib ibu-ibu langsung pada ngelihat, ya Allah Bib udah zuat belum Bib katanya. Rahasia negara itu. Ya salam. Ya Habib, makasih ya Habibi sudah hadir di sini. Sama. Terima kasih. Di samping Habib Isa hadir bersama kita guru kita Ustadz Abdul Aziz Sidki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau ini dari Kementerian Agama ya Ustadz ya. Kementerian Agama yang nanti akan membahas tema kita mengenai tentang apa dampaknya kalau orang makan makanan yang haram ya. Nanti kita dengerin kajiannya. Bu. Ya. Bu. Ya. Siap buat denger kajian? Ya. Baik, nanti saya kasih kesempatan juga sama ibu-ibu yang mau curhat. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita semua untuk menyaksikan tayangan yang viral berikut ini. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua perempuan diduga ibu dan anak mencuri di toko kosmetik Pasar Ciranjang, Jalan Raya Cianjur, Bandung, Cianjur, Jawa Barat. Modusnya, para pelaku menanyakan berbagai produk kosmetik yang akan digunakan anaknya untuk belajar merias. Namun saat penjaga toko lengah, pelaku kemudian menggasak sejumlah produk kosmetik yang terpajang. Korban mulai sadar saat para pelaku sudah tidak ada dan melihat beberapa barang jualan sudah hilang. Hal ini diperkuat setelah melihat rekaman kamera pengawas. Nah, kalau kayak gini udah maling nih Bu. Yang paling nyebelinnya kadang-kadang pakainya kudungan lagi. Ya kan, kesehariannya nggak berjilbab, dia pakai baju yang panjang, gamisnya, belagak nanya-nanya, tangannya masuk ke, ya kan, masuk ke dalam laci. Ada yang pernah ngambil duit orang dalam laci, belagak nanya apa kayak gini, ngambil barang-barang dari toko, ya kan gitu. Padahal kesehariannya nggak begitu, ya. Cuman jadi modus yang ngejelekin
ngejelekin kita yang benar-benar emang berhijab karena keimanan kepada Allah. Nah silakan Ustadz, sebelum Ustadz jawab saya kasih ini dulu ya kesempatan sama ibu-ibu untuk mau curhat atau mau bertanya. Silakan ibu, siapa yang mau curhat? Silakan. Ya mana? Mana ibunya? Ya silakan ibu. Mana ibu? Ya silakan. Mic-nya tolong dibantu. Bukan siapa curhat ini ya? Saya bukan dia tanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ening dari Majelis Taklim Harapan Mulia Tarumajaya, Bekasi Utara. Pak Ustadz, pada zaman sekarang ini kan belum diterapkan hukum Islam. Apakah dengan hukum penjara bisa mengurangi atau menghapus dosa si pencuri? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nih, ibu-ibu nih mungkin gregetan ya kan, hukum yang kita jalani kan hukum positif di negara kita. Sedangkan Islam kan ngajarin kita pakai hukum secara hukum Islam. Apakah itu juga bisa mengurangi ya kan dia untuk tidak melakukan itu lagi ataupun perbuatan dosanya? Silakan mungkin sambil menjawab pertanyaan tadi dan juga menjawab Fiti tadi. Silakan Ustadz Zaki Mirza, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang David Khalik atas waktunya. Habibana Kiai kita doakan beliau semua panjang umur. Amin. Allah berkahkan dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Alamin. Memang setiap apapun yang Allah larang itu pasti ada hikmahnya. Setiap apapun yang Allah perintahkan itu juga pasti ada hikmahnya. Manusia hidup kudu pakai aturan. Betul nggak Bu? Betul. Kalau nggak pakai aturan hidup jadi berantakan. Ada 3 hukum yang harus kita taati. Allah menyampaikan atiullaha, taatlah perintah-perintah Allah. Yang kedua, wa atiur rasul, ikutilah sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jangan lupa wa ulil amri minkum. Ada aturan pemerintah yang kudu kita taatin. Betul, Indonesia nih emang peraturannya bukan peraturan syariat Islam. Tapi sebagaimana memang perintah Allah tadi, wajib hukumnya untuk mentaati undang-undang dan aturan pemerintah. Pasti ada manfaatnya. Cuman kita ini kadang bukan karena kesadaran, tapi karena takut sama aparat tertentu. Betul nggak Bu? Contoh, ada orang nih anak muda naik motor, nggak pakai helm. Di lampu merah dipegat sama polisi. Mana STNK? Dikasih. Mana SIM? Dikasih. Ditanya, kenapa bang kok lampu merah udah nggak berhenti, nggak pakai helm? Jawabannya apa? Saya nggak tahu ada bapak. Nah, kalau saya tahu ada bapak saya berhenti. Berarti kesadarannya bukan karena menjaga keselamatan diri, tapi karena takut sama Bapak polisi. Ibu-ibu juga begitu, kesadaran hukumnya masih parah. Kenapa? Ini makhluk satu-satunya di atas dunia yang model begini nih nggak ada saingannya. Kenapa? Ngeri dah kalau ini udah naik motor metik ngalah aja dah. Iya, kenapa Ustaz? Sen kanan belok. Kiri. Hukum itu kita taati sebenarnya buat kepentingan kita sendiri Bu. Bukan buat orang lain. Pertanyaannya tadi, izin ya Habib Kiai, bagaimana kalau di penjara? Kan memang itu aturan dan resiko, konsekuensi yang harus kita jalani supaya manusia sadar. Manusia itu kan beragam Bu, sama kayak bocah. Ada yang tibang dipelototin udah sadar, ibu punya anak, kita larang nih, lu jangan minum es ya. Kenapa? Ntar pilek. Ada bocah yang baru kita bilang, langsung gak berani. Betul gak? Betul. Ada yang mata kita kudu keluar dulu. Ya. Nah baru dia sadar. Ya. Ada yang kudu angkat tangan dulu. Nah baru. Ada yang kejedot dulu baru sadar.
Ya, ya. Bener nggak? Betul. Jadi manusia itu beda-beda. Tujuan hukum satu supaya sadar. Intinya kan apa? Jangan mencuri. Mencuri itu sama saja merugikan diri sendiri. Ya. Faktor utama orang mencuri itu karena dia nggak bersyukur dengan yang Allah titip. That's the point. Jadi kalau nggak mau mencuri ya banyak-banyak bersyukur. Tadi lihat tuh, menyolong bedak. Emang kurang tebal apa bedak? Ya Allah, mana nomornya nomor 4 lagi. Pas yang diembat salah lagi. Iya. Nomor 6. Nomor 6 yang buat jenazah. Tahu aja. Jadi kalau iri sama dengki mah Bu, apa juga jadi halal, betul nggak? Nah maka dari itu sekarang banyak-banyak bersyukur. Kita kalau dapat hukuman niatnya satu supaya sadar diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Ustaz Zaki Mirza. Silakan Habib Isa, foto. Bismillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon izin Ustaz Zaki, Kiai, makasih banyak Bang David. Ibu-ibu percaya enggak Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita adalah zat yang maha kaya? Percaya enggak Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita semua yang selama ini kita turutin, kita taatin adalah Tuhan pemilik alam semesta? Percaya enggak kalau Allah sekaligus pemilik alam semesta, zat yang maha kaya sekaligus Allah maha pemurah lagi maha pemberi rezeki. Kalau percaya nurut aja sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti rezeki Allah sendiri yang anterin kepada kita. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kita bertakwa, jaga diri kita, jaga ketaatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tahan diri, enggak ngambil hak orang lain, Allah akan berikan kita jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup. Jangankan ekonomi, semua permasalahan kita sepelik apapun ketika kita balik sama Allah, Allah akan bukakan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena Allah khairur razikin, maha pemberi rezeki yang terbaik. Satu rezeki, pintu rezeki ditutup, Allah anterin lewat pintu rezeki lainnya. Satu pelanggan hilang, Allah Subhanahu wa taala antarkan lewat pelanggan lain. Satu rezeki yang haram yang kita tahan, kita nggak mau ngambil karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Ia akan memberikan kita sesuatu yang lebih baik yang kita tinggalkan karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sisanya setelah kita takwa, jaga diri kita untuk menaati Allah, takut jauh dari larangannya, maka tugas kita serah diri aja sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu cukup bagimu kata Allah. Fahuwa hasbuh, itu cukup bagimu. Kamu bertakwa kemudian kamu berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusannya Allah sebagai pemilik alam semesta. Urusannya Allah sebagai zat yang maha kaya. Sekaligus urusannya Allah sebagai zat yang maha pembagi rezeki. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Karena qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah menciptakan ukuran dari segala macam yang Allah ciptakan. Dari segala macam yang Allah kehendakin terhadap diri kita. Yakin pasti itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita apa? Jaga ketakwaan dan bersyukur. Terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kita bersyukur baru nikmat itu akan ditambahkan kepada kita. Atau setidaknya nikmat itu akan disimpan buat kita. Allah ganti nanti di hari kiamat saat semuanya menjadi kekal. Nikmat itu akan datang dalam bentuk yang kekal. Kalau nikmat datang semuanya di dunia, kita nikmatin sebentar. Harta kita banyak luar biasa bejibun. Yang kita nikmatin sesuap, dua suap, nasi. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal Kiai. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz, silakan.
Baik, Ustaz Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi pertanyaan dari Ibu dan juga melihat video ya tadi itu, memang betul kata Ustadz Mirza, kata Habib Isa, bahwa memang yang pertama terkait dengan hukum ya. Betul kita harus taat terhadap ulil amri. Dan memang Indonesia ini tidak menganut kepada satu hukum tertentu, hukum Islam khususnya. Tapi jangan lupa Ibu, bahwa di Indonesia juga hukum-hukum Islam banyak diakomodir di Indonesia ini. Contoh umpamanya Ustadz Zaki, maaf ya, haji ya. Haji itu diatur di secara resmi undang-undang ya. Kemudian apakah kita sholat? Apakah ada larangan sholat? Tidak ada. Zakat Ustadz Mirza, itu juga ada undang-undangnya zakat. Jadi memang betul kata Ustadz Mirza tadi bahwa walaupun Indonesia tidak menetapkan satu hukum Islam sebagai khususnya di ini, tapi di yang lain hampir semuanya itu diakomodir di negara Indonesia. Ya. Jadi saya kira terkait dengan hukuman ya, penjara, itu adalah salah satu dari upaya pemerintah dimanapun itu supaya pelaku itu jerah, efek jerah. Makanya ada penjara mungkin macam-macam itu ya. Nah itu adalah kita lihat dari sisi itunya Bu. Ya. Ya kita lihat dari sisi penjaranya itu. Ya. Walaupun Ustadz secara Islam kan ada hukum kisos ya. Kalau orang mencuri itu katanya tangannya kan harus dipotong. Nah tetapi harus lewat proses pengadilan. Dan ditanya kenapa dia mencurinya dan lain sebagainya. Nah Betul. itu kan seolah-olah buat kita orang awam kadang-kala pertama suka dipelintir. Atau juga kedua kita ngerasa bener gak sih kalau caranya kayak gini secara Islam hukum negara ini bertentangan gak sih? Gitu loh Ustadz. Gitu. Iya, memang itu yang menjadi perdebatan di kita, di negara kita ini ya. Tapi pada prinsipnya begini, saya kira bukan bentuk hukumannya, tapi efek jerahnya itu. Efek jerahnya. Efek jerahnya itu saya kira toh juga dihukum, belum tentu ketika dihukum dengan potong tangan umpamanya ya, itu belum tentu efek jerah juga. Ya. Tapi yang penting itu efek jerah dari hukuman itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi video yang mencuri tadi itu ya, memang kalau kita kembali lagi kepada kita, Allah telah memberikan rizki kepada kita, Allah telah mencukupkan kita rizki untuk ibu-ibu, untuk semua kita. Nah sekarang bagaimana sikap kita? Tadi ayatnya yang surat Al-Baqarah ayat 72, washkuru, betul kata Habib tadi, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, qanaah, menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Jika kita punya sikap itu, insya Allah deh Bu, nggak ada niatan kita untuk mengambil hak yang bukan hak kita, atau mengambil hak orang lain. Baik. Saya kira itu, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan jawaban dari 3 orang guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Bu, Bu, ini ngeliatin bengong nggak ngerti apa takjub? Bu, Bu, boleh nggak ngambil hak orang Bu? Nggak boleh. Ngambil barang orang boleh nggak? Ngambil laki orang boleh nggak? Kenceng banget lagi. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasannya ya. Bicara mengenai larangan mengambil hak orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.